Gary Miller adalah seorang ilmuwan matematika asal Kanada. Selain menjadi anggota Dewan Ahli di universitas, Miller juga aktif sebagai misionaris Kristen. Miller adalah ilmuwan yang sangat meminati bidang logika dan hal-hal logis. Dia dibesarkan di Kanada. Sekolah-sekolah keagamaan adalah tempatnya menimba ilmu. Selain mendapatkan pengetahuan, dia di sana juga mendapatkan keimanan. Dia kemudian belajar teologi di Universitas Wheeling Jesuit, Amerika Serikat. Prestasi akademik banyak diraihnya di sana. Anugerah kecerdasan telah memudahkannya memahami berbagai ilmu pengetahuan. Berkat kecerdasan dan bakatnya, dia menjadi pendukung penyebaran agamanya yang aktif dalam berbagai kesempatan. Dia menyebarkan keyakinannya kepada halayak ramai. Dengan penuh semangat, lelaki itu berdiri di podium dan menjelaskan ajaran keimanan yang ketika itu diyakininya benar. Ceramahnya juga ditayangkan di televisi. Kemudian, ia mendapat gelar doktor dalam bidang matematika dari Universitas Toronto. Pemikiran ilmiah Miller kerap berbenturan dengan ajaran agama yang dianut. Hal ini membuatnya tidak nyaman sehingga dia lebih memutuskan untuk mempelajari tentang agama lain. Dia juga berpindah-pindah rumah ibadahnya selama 9 tahun karena tidak mendapatkan jawaban dari pemuka agama yang berbeda-beda soal ketuhanan. Namun sayangnya pertanyaan dan penjelasan Miller kerap membuat pusing pemuka agama. Mereka malah terdiam tak dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada Miller. Tak puas, Miller mencoba mencari cara lain untuk mendapatkan jawaban yang dapat menghilangkan rasa penasarannya. Ia mulai membaca buku-buku tentang Islam karangan orientalis. Ketika membaca buku itu, Miller tidak melepaskan sikap kritis. Dia tetap mempertanyakan kesimpulan-kesimpulan orientalis yang kerap memojokkan ajaran Islam dan Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin seorang nabi yang ajarannya kini mendunia disebut tidak waras? Apakah mungkin sosok utusan Sang Pencipta yang membawa dan menyebarkan risalah ilahiyah hidup dengan abnormal? Membaca buku soal Islam karangan orientalis justru makin membuat dirinya mencari kebenaran. Ia berpendapat jika Muhammad adalah orang yang baik dan cerdas, mengapa dia harus berbohong untuk mengklaim kenabiannya? Atau, jika Rasul gila sehingga tidak sadar dengan tindakannya, bagaimana mungkin dia memahami wahyu ilahi? Pada awalnya, dia berpikir bahwa Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu itu hanya membahas berbagai masalah di masa lalu. Akhirnya jawaban tentang semua kegelisahan Miller ternyata ada dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 52-53. Bunyinya adalah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Artinya, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Sindiran Allah dalam firman itu menyadarkannya bahwa tudingan orientalis bukan hal baru. Mereka hanya mengulang apa yang dilakukan masyarakat dahulu yang menolak risalah Islam. Al-Quran jelas menerangkan Rasulullah tidak berdusta. Kemudian, pandangannya kembali terbuka ketika membaca kisah anak Rasul Ibrahim yang meninggal dunia. Ibrahim meninggal bersamaan dengan gerhana matahari yang terjadi. Seorang sahabat Nabi pernah berkata,
matahari hilang karena anak Rasulullah telah wafat. Rasulullah pun membantah perkataan sahabat. Matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Jawaban itu adalah bukti yang jelas bahwa Nabi Muhammad bukan pembohong ataupun orang gila. Inspirasi dari kalam ilahi itu menghadirkan kepuasan tersendiri. Miller kemudian makin semangat mendalami Islam. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu itu hanya membahas berbagai masalah di masa lalu. Namun seiring dengan menguatnya arus Islam di Barat, Miller pun terdorong untuk mempelajari Al-Quran lebih mendalam. Tujuannya adalah mencari celah kesalahannya, sekaligus membuktikan ketidakotentikan kitab suci umat Muslim itu. Pada tahun 1977 dia memutuskan untuk membaca Al-Quran. Dia juga mencari tahu apa yang benar dan salah di dalamnya. Mulai hari itu, saya membaca Al-Quran untuk mencari celah-celah kesalahan kitab ini. Melalui usaha ini, saya berharap dapat mengangkat derajat pemeluk agama Kristen di hadapan umat Islam, kata Miller saat itu. Namun semakin saya membaca, saya malah semakin menemukan kebenaran yang membuat saya terkesima. Saya menyadari bahwa Al-Quran ternyata membahas berbagai masalah yang sama sekali tak ditemukan di kitab samawi lainnya, katanya. Kitab ini membuat Miller semakin penasaran untuk mempelajari lebih mendalam. Ketika membaca surah An-Nisa ayat 82, Miller mengaku terkejut. Ayat tersebut menyebutkan, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Apa yang dialami oleh Miller bukanlah yang pertama kali terjadi bagi seorang non-Muslim. Al-Quran adalah samudera yang tak ada batasnya dan mengandung mutiara ilmu yang tak ada habis-habisnya untuk digali. Al-Quran dengan ayat-ayat yang sangat lugas mengajak manusia untuk berpikir. Di dunia ini, tak ada seorang penulis pun yang mampu menulis sebuah buku, kemudian dengan penuh keyakinan meminta semua pihak untuk membuktikan kesalahan-kesalahannya, katanya. Di saat mempelajari Al-Quran, Miller menanti ayat yang menyinggung peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seperti wafatnya Sayyidah Khadijah atau kehidupan anak-anaknya. Namun, dia malah dikejutkan oleh surat yang bernama Maryam. Sedangkan dalam kitab Injil dan Taurat, tak ada satupun surat khusus dengan nama Maryam. Selain itu, Al-Quran menyebut nama Isa Al-Masih sebanyak 25 kali, sedangkan kitab ini hanya menyebut nama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5 kali. Bahkan, tak ada surat yang menyebutkan nama putri atau istri Rasulullah. Meski demikian, Miller belum mantap dengan apa yang didapatkannya. Ia pun kembali melanjutkan mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Kali ini, dia dikejutkan oleh ayat lainnya, yaitu surat Al-Anbiya ayat 30, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ayat ini menyinggung masalah ilmiah yang penemunya mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1973.
Ayat ini menjelaskan teori Big Bang yang menghasilkan penciptaan dunia, langit, dan bintang-bintang, jelasnya. Menurutnya, bagian akhir ayat tersebut menyebutkan, air adalah sumber kehidupan. Ini merupakan salah satu keajaiban penciptaan alam yang baru dipahami oleh sains modern. Ilmuwan modern membuktikan bahwa sel hidup terbentuk dari sitoplasma atau zat separuh cairan lekat, sedangkan bagian inti sitoplasma bersumber dari air. Dengan mempelajari ayat ini, saya sama sekali tidak lagi mempercayai klaim-klaim bohong yang menyebut Al-Quran sebagai buatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Bagaimana mungkin Rasulullah yang tak bisa menulis dan membaca sebelum diturunkannya Al-Quran, 1400 tahun yang lalu, tiba-tiba dapat berbicara soal materi dan gas yang membentuk dunia, katanya. Akhirnya Gary Miller memeluk Islam pada tahun 1978. Dia memilih nama mualaf Abdul Wahid Omar. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Departemen Matematika dan lebih memilih mengabdi untuk berdakwah di Kanada. Buku yang ditulisnya menarik perhatian banyak orang berjudul The Stunning Quran. Mari kita doakan agar ia istiqomah dan tetap sabar menjalani takdir yang Allah tentukan. Amin ya robbal alamin.